rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Shalom Jemaat GKJ Wisma Panunggal Merican yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki rangkaian persekutuan doa 10 hari dalam masa Pentakosta hari yang pertama dengan tema menanti kuasa Roh Kudus. Sebelum persekutuan ini kita mulai, mari kita buka dulu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan indah ini kami memulai persekutuan doa 10 hari masa Pentakosta. Kami rindu mengalami lawatan-Mu seperti 120 murid di Yerusalem. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan, biar hati kami lapar dan haus akan Engkau saja. Pakai 10 hari ini untuk memulihkan, menguatkan dan mengurapi kami menjadi saksi-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami serahkan semua pujian dan doa ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat yang pertama sampai 11. Roh Kudus dijanjikan.
Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ya, renungan hari ini diberi tema menanti kuasa Roh Kudus. Dalam salah satu episode serial film seri The Chosen, ada sebuah ungkapan di dalam dialog antar pemainnya yang sangat menarik. Dunia hanya akan mengenal firman-Nya dan bukan suaranya. Kalimat tersebut muncul saat Yesus naik ke surga dan diucapkan oleh seorang muridnya. Rupanya murid itu merindukan sang guru dikenal oleh dunia. Lebih spesifik, bisa jadi ia merindukan dunia bukan hanya mengenal His words, tetapi juga His voice. Memang percakapan ini tidak ada di dalam Alkitab secara eksplisit. Namun setidaknya penggambaran adegan di film itu membuat kita tahu bahwa ada kerinduan yang di dalam hati para murid. Yesus saat itu bahkan juga hari ini agar dunia ini mengenal Tuhan Yesus terangkat lebih dalam lagi. Momen istimewa bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebelum perpisahan itu adalah momen yang sangat berkesan bagi para murid. Apalagi karena mereka menyaksikan sendiri sang guru mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ternyata rasanya rindu saja tidak cukup untuk menggambarkan perasaan mereka yang ingin bersama-sama dengan Yesus, sekalipun tidak bisa melihatnya secara fisik. Ekspresi kerinduan itu terucap dari pertanyaan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini ternyata bukan hanya sekedar permohonan, tetapi juga ada pengharapan di dalamnya. Mereka rupanya berharap pengalaman indah di masa lalu bersama Yesus bisa menjadi kenang-kenangan yang dapat dilihat dan dirasakan di masa kini dan nanti. Sebab para murid sudah mengalami betapa berharganya pembebasan dan pemulihan yang mereka alami sebagai murid Tuhan. Dan pengalaman ini menjadi tanda kehadiran Allah yang istimewa
dalam hidup para murid. Sehingga momentum keselamatan yang mereka hayati ini ingin mereka kenang di masa mendatang. Yang menarik adalah jawaban Yesus sesuai sekali dengan harapan mereka. Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Jawaban Yesus ini seolah-olah ingin memberikan dorongan dari perasaan rindu yang akan dialami para murid saat Yesus tidak ada bersama mereka. Dorongan itu berupa ajakan kepada murid agar kerinduan mereka kepada Yesus justru dapat menjadi kekuatan yang besar dari dalam hati para murid untuk menghidupi ajaran Yesus, tetapi juga menjadi suaranya dan setiap kata yang Yesus ajarkan. Lebih jauh dari itu, di masa para murid menanti datangnya kuasa yang Yesus janjikan, mereka juga perlu mengisi waktu menunggu itu dengan tetap setia menghidupi kuasanya itu. Bagaimana caranya agar para murid Yesus tetap setia menghidupi kuasanya? Di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan, penuh suara yang menyamarkan suara Yesus, dan penuh dengan kuasa Yesus dalam perjalanan hidup mereka. Sehingga kekuatan yang Tuhan berikan itulah yang menjadikan modal bagi para pengikutnya untuk menjadi suara yang lantang bagi setiap kata-kata Yesus. Pertanyaannya, bagaimana cara menanti kuasa Yesus itu dalam keseharian hidup kita sesuai dengan tema persekutuan doa hari ini? Cara menanti kuasa Yesus janjikan dimulai dari kesiapan kita untuk menerima tugas panggilan pelayanan dari Tuhan. Kepekaan untuk menangkap tugas dari Tuhan itulah yang akan membuka mata hati kita untuk melihat apa dan kepada siapa kita perlu berkarya buat Dia. Selanjutnya, saat kita merasa tidak sanggup melakukannya, Dia sendiri yang akan memberikan kuasanya agar kita sanggup menjalani tugas itu dan mampu menghadapi berbagai konsekuensi dari tugas itu. Itulah juga yang murid Yesus alami dalam kehidupan keseharian mereka. Apakah saudara siap menerima tugas dari Tuhan, menjalani tugas panggilan Tuhan itu dan menanti kuasa Tuhan bekerja saat kita menjadi suaranya bagi dunia? Mari jalani itu dengan mengingat bahwa Dia berjanji akan memimpin perjalanan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami menyatukan hati kami untuk bersama-sama berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, agar setiap kami memiliki kesatuan hati Tuhan, memiliki kekuatan sehingga kami semua Tuhan rindu dan memiliki semangat untuk menanti dan menghidupi kuasa Roh Kudus. Kami berdoa untuk setiap persekutuan yang ada di gerejamu di sini agar menjadi ruang bagi anggota untuk saling menguatkan melalui berbagai pengalaman kehidupan kami bersamamu ya Tuhan. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menuntun setiap umat-Mu dimanapun berada, sehingga kami boleh mengalami tuntunan Roh Kudus-Mu dalam menjalani berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami serahkan ya Tuhan doa permohonan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persekutuan doa hari yang pertama sudah selesai. Kita akan bertemu lagi dalam persekutuan doa hari berikutnya, hari yang kedua. Dan selamat berjumpa lagi dalam persekutuan doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
yakin